Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ernia dengan NIM H0320308. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai sistem peredaran darah pada hewan invertebrata. Sebagian besar dari hewan-hewan invertebrata seperti protozoa dan sejumlah metazoa tingkat rendah seperti porifera dan planaria, peredaran zat-zat di seluruh bagian tubuhnya melalui proses difusi, osmosis, dan transport aktif. Sistem sirkulasi hanya berlangsung di dalam sel atau antar sel saja. Tidak ada sistem sirkulasi yang khusus. Sistem sirkulasi pada planaria bertindak juga sebagai sistem ekskresi yang bercabang-cabang ke seluruh bagian tubuh dan mengumpulkan zat-zat buangan yang harus dikeluarkan dari tubuh. Sistem peredaran darah pada invertebrata sebagian besar adalah sistem peredaran darah terbuka. Pada sistem ini, darah bercampur dengan cairan yang terdapat pada rongga-rongga tubuh maupun pada ruang-ruang antar jaringan. Darah pada sistem peredaran darah terbuka umumnya hampir tidak berwarna, walaupun mengandung pigmen pernapasan berupa hemoglobin, hemosianin, atau jenis lain yang terlarut di dalamnya. Sel-sel darah bersifat amoeboid. Hewan-hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka antara lain arthropoda serta sebagian dari Annelida, Mollusca, dan Echinodermata. Aliran darah di dalam tubuh hewan tersebut ditimbulkan oleh desakan dari jantung yang strukturnya masih sangat sederhana. Misalnya pada Mollusca hanya terdiri dari satu serambi atau antrium dan satu bilik atau ventricle. Jantung pada beberapa jenis arthropoda tidak memiliki kamar-kamar sehingga dianggap sebagai pelebaran dari pembuluh darah. Pada hewan invertebrata yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi seperti Annelida dan beberapa hewan Mollusca atau Cephalopoda serta Echinodermata memiliki sistem peredaran darah tertutup yang di dalamnya darah mengalir melalui sirkuit pembuluh darah yang berkesinambungan. Dinding pembuluh darah terkecil kapiler cukup tipis yang memungkinkan difusi gas, nutrisi, dan limbah antar darah dalam pembuluh dan cairan interstisial yang membasahi sel. Sistem peredaran darah yang lebih kompleks terdapat pada vertebrata atau pusat peredaran darah vertebrata adalah jantung. Di sini terdapat 4 sistem peredaran. Yang pertama, sistem peredaran darah ikan. Yang kedua, sistem peredaran darah amfibi. Yang ketiga, sistem peredaran darah reptil. Dan yang keempat, sistem peredaran darah burung. Baik, yang pertama, sistem peredaran darah ikan. Sistem peredaran darah ikan paus disebut dengan peredaran darah tunggal karena darah hanya satu kali melewati jantung. Jantung ikan terdiri dari ruang, yaitu satu antrium dan satu ventricle di dinding atau antrium tipis, sehingga warna darah di dalamnya tampak memerah dengan jelas, sedangkan dinding baliknya cukup tebal sehingga tampak lebih pucat. Yang kedua, sistem peredaran darah amfibi. Sistem peredaran darah katak disebut peredaran darah ganda karena dalam satu kali peredarannya darah melewati jantung 2 kali. Pada masa larva, sistem peredaran darahnya menyerupai ikan. Setelah metamorfosis menjadi katak, sistem peredaran darah mengalami perubahan yang sesuai untuk kehidupan di lingkungan darat. Atap peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh nadi, kapiler, dan pembuluh balik. Jantung katak terdiri dari 3 ruang, yaitu 2 antrium, kanan antrium dexter dan kiri atrium sinister. Yang ketiga, sistem peredaran darah reptil. Sistem peredaran darah reptil ialah peredaran darah ganda. Jantung reptil terdiri dari 4 ruang.
dua ruang antrium kanan dan kiri, sekat antara vertikal kanan dan juga vertikal kiri umumnya belum sempurna. Nah, pada buaya sekat vertikal hanya sempurna dan hanya terdapat satu lubang yang disebut foramen paniza. Yang keempat, sistem peredaran darah burung. Sistem peredaran darah burung ialah peredaran darah ganda. Jantung burung terbagi menjadi 4, yaitu 2 antrium kanan dan kiri serta 2 ventrikel kanan dan kiri. Sekat antara vertikal kiri dan vertikal kanan sempurna sehingga tidak terjadi pencampuran antara darah yang kaya dan miskin oksigen. Sel darah putih mempertahankan tubuh terhadap organisme penyakit. Leukosit atau sel darah putih dikhususkan untuk mempertahankan tubuh dari bakteri berbahaya dan mikroorganisme lain. Dan leukosit adalah sel mirip amoeba yang mampu bergerak sendiri, serta beberapa jenis secara rutin menyelinap melalui dinding pembuluh darah dan memasuki jaringan. Dan darah manusia mengandung 5 jenis leukosit diklasifikasikan sebagai granular atau agranular. Kedua jenis diproduksi di tulang merah sumsum. Yang selanjutnya yaitu trombosit berfungsi dalam pembekuan darah. Pada kebanyakan vertebrata, selain mamalia, darah mengandung sel kecil, lonjong, berintih yang disebut trombosit dan berfungsi dalam pembekuan darah. Serta mamalia memiliki trombosit sitoplasma kecil berbentuk bulat atau cakram yang tidak memiliki inti. Sekitar 300 trombosit per L hadir dalam darah manusia. Trombosit terjepit dari sel yang sangat besar di sumsum tulang, sehingga trombosit bukanlah sel utuh tetapi fragmen sitoplasma yang tertutup oleh membran. Vertebrata, sistem peredaran darah meliputi 3 utama pembuluh darah, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Arteri membawa darah dari bilik jantung menuju jaringan lain. Ketika arteri memasuki suatu organ, ia terbagi menjadi banyak cabang yang lebih kecil yang disebut arteriol. Arteriol mengalirkan darah ke kapiler mikroskopis setelah darah bersirkulasi melalui suatu organ. Kapiler bergabung membentuk vena yang menyalurkan darah kembali ke jantung. Dinding arteri atau vena memiliki 3 lapisan. Lapisan terdalam yang melapisi pembuluh darah, sebagian besar terdiri dari endotelium, jaringan yang menyerupai epitel squamosa. Lapisan tengah adalah jaringan ikat dan sel otot polos, dan lapisan luar adalah jaringan ikat yang kaya akan serat elastis dan glukagen. Evolusi sistem kardiovaskular vertebrata dari ikan hingga mamalia. Kelas Pisces. Organ peredaran pada ikan atau Pisces terdapat insang, pembuluh darah, dan juga jantung. Insang berperan sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida selama proses peredaran darah berlangsung. Jantung ikan hanya terdiri dari 2 ruang, yaitu 1 atrium atau serambi dan 1 ventrikel atau bilik. Sistem peredaran darah pada ikan bersifat tunggal, artinya hanya terdapat 1 jalur sirkulasi peredaran darah yang berawal dari jantung. Darah menuju insang untuk melakukan pertukaran gas, kemudian selanjutnya darah akan dialirkan ke dorsal aorta dan terbagi ke segenap organ-organ tubuh melalui saluran-saluran kecil. Kelas amfibi. Amfibi memiliki organ peredaran darah berupa jantung, pembuluh vena, dan pembuluh arteri. Uniknya, amfibi memiliki jantung yang terdiri dari 2 serambi atau atrium dan 1 bilik atau ventrikel. 2 serambi jantung amfibi menerima darah dari paru-paru dan dari seluruh tubuh. Kemudian darah dari seluruh tubuh akan masuk ke serambi kanan dan bilik. Kelas reptil. Organ peredaran darah reptil terdiri dari jantung, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah arteri. Reptil memiliki jantung dengan 4 bagian,
Pada 4 bagian jantung itu terdapat 2 serambi dan 2 bilik. Namun antara bilik kanan dan bilik kiri dibatasi sekat yang belum sempurna, sehingga masih terjadi percampuran antara darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida atau burung. Organ peredaran darah pada aves atau burung terdiri dari jantung, pembuluh darah, arteri, dan pembuluh vena. Jantung burung terdiri dari 4 bagian, yaitu 2 bilik ventrikel dan 2 serambi atau atrium. Proses peredaran darah burung yaitu bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Kelas mamalia. Organ peredaran darah mamalia terdiri dari jantung, pembuluh vena, dan pembuluh arteri. Jantung mamalia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 2 bilik dan 2 serambi. Mamalia memiliki sistem peredaran darah ganda, yaitu darah melalui jantung 2 kali. Proses peredaran darah mamalia yaitu bilik kanan memompa darah ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri. Kemudian darah keluar melalui pembuluh darah vena ke serambi kiri dan masuk ke bilik kiri. Dari bilik kiri darah akan mengalir ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena. Proses peredaran darah mamalia sama seperti burung. Darah burung dan mamalia yang mengandung oksigen dan karbon dioksida terpisah dengan baik karena memiliki bilik kanan dan bilik kiri yang terpisah. Itulah tadi video tugas pembelajaran dari kami. Lebih dan kurangnya saya mewakili teman kelompok saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.